Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan memberikan garam kasar untuk pohon duren yang ada di kebun saya. Apa saja manfaat garam kasar untuk pohon duren? Yang pertama, garam kasar saat kita tabur di tanah di sekitar batang utama pohon duren, dia akan membuat pH tanah menjadi netral. Kalau misalkan pH tanahnya itu netral, maka itu tanah sangat cocok ataupun pohon durennya akan merasa nyaman hidup di tanah itu gitu. Kalau misalkan seperti itu, otomatis nanti pertumbuhan pohon durennya itu akan optimal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saat kita menabur garam kasar di pohon duren, maka mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu dia akan tumbuh banyak gitu, akan subur. Ketika mikroorganisme di dalam tanah itu bagus, otomatis tanah itu akan gembur dan akan subur. Kalau tanahnya subur, otomatis pohonnya akan nyaman hidup dan pertumbuhannya akan optimal. Nanti ujungnya bunganya akan bagus dan buahnya juga akan bagus. Dan manfaat saat kita menabur garam kasar pada pohon duren adalah setiap makhluk hidup itu membutuhkan mineral, baik itu manusia kita ya, ataupun hewan-hewan ataupun tumbuhan, termasuk dengan pohon duren ini. Di air laut itu terdapat puluhan mineral ya. Di literatur yang saya dapatkan itu ada 81 mineral yang ada di lautan, di air laut gitu. Nah, mineral itu saat kita berikan ke tanah, maka tanah itu akan subur, mineralnya akan mencukupi untuk tumbuhnya pohon yang ada di dalam tanah tersebut. Maka secara otomatis saat kita menabur garam kasar di tanah yang tumbuh pohon duren, maka insya Allah zat mineralnya tercukupi untuk nutrisi makan pohon duren, dan nanti insya Allah bunganya, daunnya, dan tentunya buahnya, dagingnya akan manis. Seperti apa penerapannya, seperti apa aplikasinya, setelah ini nanti saya akan merapihkan dulu tanah-tanah di sekitaran dahan utama pohon duren ini. Kita gemburkan dulu sekitar mungkin 2 meteran lah ya. Saat gembur nanti, saat kita tabur garam kasar itu, dia akan mudah menyerap. Insya Allah penyerapannya akan optimal. Bismillah ya, kita mulai. Gas! Alhamdulillah, barusan selesai pencangkulan penggemburan tanah di sekitar dahan utama pohon duren ini. Lumayan, ini sekitar 1 jam tadi. Mungkin kalau sama yang ahlinya bisa lebih cepat dari ini. Ini tujuan utama penggemburan ini adalah agar saat kita menaburkan garam kasar ke tanah ini, mudah-mudahan akan mudah terserap nutrisinya oleh tanah dan nanti diserap ujungnya oleh akar, seperti itu. Tadi ada yang terlupa, ada tambahan manfaat dari kita menabur garam kasar di pohon duren. Saat kita menabur garam kasar, insya Allah jamur-jamur, hama-hama, bakteri-bakteri itu juga akan mati karena sebab dari ditaburnya garam kasar di tanah sekitaran tempat tumbuhnya pohon duren. Baik, bismillah, kita mulai ya. Alhamdulillah tanah sudah kita gemburkan, garam kasar sudah sedia. Sekarang kita aplikasikan, kita taburkan garam kasar ini di tanah yang sudah kita gemburkan ini. Seperti ini. Untuk takarannya, karena ini pohonnya sudah sekitar 30-40 tahun, kita berikan garam kasar ini sekitar 3 kilo ya. Kita tabur di sekitar tanah yang sudah kita gemburkan. Sebagian nanti karena ini pohonnya sudah besar ya, kita taburkan di sekitar juga, di sampai ujung batas
daun paling tepi ya, karena kan akarnya itu biasanya sudah mencapai tepi juga. Nah, jadi kita sebelah mana ujung daunnya, nah kita tebarkan juga ke sana. Cuman kita perbanyak di bagian tanah yang sudah kita gemburkan ini. Kita taburkan lagi ya. Alhamdulillah nih, diiringi kicauan nyanyian burung, semakin nambah nikmat saja kita berkebun. Alhamdulillah penaburan garam sudah selesai. Sekitar 3 kilo tadi kita tebar. Saat kita tebar, karena garam itu mudah menguap ya, jadi tadi saya tutup dulu. Saya cangkul agar lebih gembur dan ketutup sama tanah yang sudah gembur ini. Idealnya, cocoknya saat musim hujan, karena saat ditebar ketika hujan turun itu akan langsung terserap ke dalam tanah. Alhamdulillah ini masih termasuk musim hujan ya. Kalau misalkan bukan musim hujan, tidak begitu lama dari penebaran harus kita siram ya. Namun alhamdulillah ini musim hujan, mudah-mudahan nanti tidak lama lagi akan turun hujan. Baik teman-teman, kita coba tengok 3 pohon durian besar lainnya ya. Ini pohon durian yang kedua ya. Ini yang terbesar di sini. Mungkin ini sekitar 40 tahunan ini. Bapak dan kakek dulu yang nanam. Ini lihat tuh dahannya. Insya Allah nanti mungkin siang atau sore atau besok mungkin ini akan digarap sama minta bantuan nanti. Kita lihat dahannya ya, bandingkan dengan saya tuh. Insya Allah gede banget, ini sudah tidak terpeluk lagi sama saya nih. Mungkin 2 orang dewasa baru bisa dipeluk ini. Pohon yang ketiga di sini. Ini tidak kalah besar juga. Usianya 30 tahun ke atas. Sama bapak sama kakek yang nanam dulu. Ini pohon yang, kalau yang tadi paling besar ya, paling tua. Ini paling tinggi nih. Berapa meter ini? Sekitar 40 meteran mungkin seperti ini. Kita lihat tuh. Ini paling tinggi pohonnya. Dan durian ini buahnya paling besar dibanding 3 pohon yang lainnya. Paling besar buah duriannya. Insya Allah akan kita berikan garam kasar juga. Tunggu ya. Bismillah, sallallahu ala Muhammad. Kita lihat sekarang pohon yang keempat di sana depan. Ini pohon yang keempat, sama sekitar 30 tahunan juga, tinggi juga, besar juga. Ini di paling dekat dengan jalan ya, jalan desa nih. Insya Allah nanti akan kita segera berikan garam kasar juga. Nutrisi untuk makan pohon durian ini agar nanti mereka memberikan balik durian yang super untuk kita. Begitu teman-teman semuanya. Alhamdulillah selesai untuk pemberian garam kasar di pohon yang pertama. Insya Allah nanti 3 pohonnya akan menyusul. Semoga setelah pemberian pupuk ataupun garam kasar ini, durian ini bisa berbuah dengan baik dan super. Insya Allah nanti akan diberikan lagi pemupukan 3 bulan berikutnya. Dan 3 bulan berikutnya lagi. Nanti kalau sudah berbuah, kita lihat hasilnya ya. Bismillah, sallallahu ala Muhammad. Ciao.